Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ihsan dengan NIM 41520102. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implisit dan eksplisit. Eh, Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kursor implisit. Kursor implisit adalah kursor yang membuka dan menutup secara otomatis jika tidak perlu menggunakan perintah open, fetch, dan close. Tetapi atribut kursor tetap dapat digunakan. Kursor eksplisit, untuk menggunakan kursor eksplisit ini, kita harus mendeklarasikan untuk dibuka, diambil, dan ditutup kursor tersebut. Gitu aja deh. Di sini kita membuat tabel penjualan yang berisi field, benua, negara, kota, dan feed penjualannya. Oke, kita run. Terus di sini udah create. Lalu kita akan eh, membuat isi dari field tersebut. Nah, di sini kita akan membuat isi dari field tersebut. Nah, di sini udah kayak ini insert into penjualan values. Oke, di sini kita run. Nah, di sini sudah terlihat tabelnya. Di sini ada benua, negara, kota, dan unit penjualan. Lalu eh, kita akan menggunakan kursor implisit untuk eh, nah, di sini pertama kita akan menampilkan negara dan unit penjualan dengan kursor implisitnya. Di sini kita menggunakan sintak select. Di sini kita menggunakan sintak select untuk memilih field negara dan unit penjualan dari tabel penjualannya. Oke, kita nah, di sini udah tertera ya. Jadi tinggal unit negara dan field negara dan field unit penjualan. Oke. Sedangkan kalau kita menggunakan kursor eksplisit, kita itu harus mendeklarasikan mendeklarasikan field negara, field dan field unit penjualan. Nah, di kursor satu ini, di sini kita menggunakan kursor satu, kalian bebas mau menggunakan kur berapa aja, mau menggunakan kursor juga bisa. Di sini kurs satu ini memilih negara dan unit penjualan dari tabel penjualan. Oke, di sini kita menggunakan kita kita akan memulai membuka kurs satu. Jadi kita membuka kurs satu dan di kurs satu ini kita akan mengambil data dari field negara dan field unit penjualan. Di sini kita akan memulai loopingannya dengan menggunakan while kur phone loop. Nah, fungsi DBMS output line itu menampilkan field negara dan field unit penjualannya. Fetch di sini kita akan mengambil data dari field negara dan field unit yang sedang di looping. Nah, di sini kita selesai looping. eh, ini kita close atau menutup kurs satunya.
Ini kita oke, di sini komplit. Lalu, nah di sini kita akan eh, saya lupa menyalakan set server output-nya. Kita akan menjalankan set server output-nya dulu. Nah, sudah komplit. Tinggal kita menjalankan eh, kursor eksklusif yang tadi. Nah, di sini udah ada ya. Tanda 10.000, Cina 7.000. Nah, di sini udah ada. Yang kedua, eh, kita akan menampilkan unit penjualan lebih besar dan lebih kecil dari 10.000 menggunakan kursor implisitnya. Oke, di sini eh, kita menggunakan select untuk memilih benua, negara, dan kota dan unit penjualan. Nah, case di sini. Kemudian kita seperti tadi se nah, kemudian kita seperti tadi seperti sebelumnya eh, akan memilih benua, negara, kota, dan unit penjualannya. Namun, kita menggunakan case untuk mengevaluasi beberapa kondisi di sini. Kondisinya ketika unit penjualan lebih besar daripada 10.000, eh, sini unit penjualan lebih dari 10.000 kan menampilkan menampilkan tulisan menguntungkan. Nah, begitu begitu pula sebaliknya. Eh, Jika unit penjualan kurang dari sama dengan 10.000 akan menampilkan tidak menguntungkan. Iya. Oke, di sini sudah tertera ya benua, negara, kota, unit penjual dan ini unit range-nya. Nah, sini yang menguntungkan dari Manchester. Kota Manchester, negaranya Inggris ya, di benua Eropa dengan total 12.000. Oke, di sini kalau kursor eksplisitnya kita menggunakan deklarasi untuk memilih field benua dari penjualan benua, field negara dari penjualan negara, field kota dari penjualan kota, dan field unit penjualan penjualan unit penjualan. Nah, kurs satu ini akan memilih data dari benua, negara, kota, dan unit penjualan dari tabel penjualan. Di sini kita akan memulai, di sini kita akan membuka kurs satunya. Ini kita akan melooping. Kurs satu ini akan memilih data dari field benua, negara, kota, dan field unit penjualan. Di sini eh, kurs satu akan keluar jika tidak ada data lagi. Nah, di sini sama kita akan menggunakan eh, if field penjualan lebih besar dari 10.000. Nah, untuk menampilkannya kita menggunakan DBMS output put line penjualan di kota di field kota, field negara, field benua, dan field unit penjualan. Dan di sini akan menampilkan menguntungkan. Nah, else begitu pula jika ah, di sini kurang ini terbalikannya ya. Jadi kalau misalnya kurang dari 10.000 penjualan di kota kota negara benua dan unit penjualan dia akan menampilkan eh, kalimat
tidak menguntungkan. Di sini kita menghentikan if, menyelesaikan looping, dan keluar dari kurs 1. Oke, kita copy dulu. So, di sini udah komplit ya. Nah, udah ada penjualan di kota mana, negara mana, benua mana, dan menghasilkan kalimat jika kurang dari 10.000 akan menampilkan kalimat tidak menguntungkan. Soal yang ketiga, kita akan menggunakan kursor implisit untuk membuat eh, diskon ya. Di sini sama seperti di atas, kita menggunakan select untuk mengambil field data field benua, field negara, field kota, dan field unit penjualan. Kita menggunakan case. Tetapi kita di sini menggunakan case untuk unit penjualan lebih dari 10.000, dia akan menampilkan 10%. Begitu pula kurang dari 10.000, dia akan mengambilkan 5%. Sini persentase diskonnya. Oke. Case di sini unit penjualan lebih dari 10.000, unit penjualan akan dikali 0,10. Sebaliknya, jika unit penjualan kurang dari sama dengan 10.000, unit penjualan akan dikali 0,05. Di sini akan menyelesaikan diskonnya dari tabel penjualan. Oke, kita kanan dulu. Terus, sini sudah tertera ya untuk implisitnya. Jika kita menggunakan kursor eksplisit, kita akan menggunakan pertama tuh menggunakan deklarasi benua, field benua, penjualan untuk penjualan benua. Terus terusnya, dan kita menambahkan field presentasi diskon dan field presentasi jumlah diskon. Ke satu ini akan mengambil data dari benua, negara, kota, dan unit penjualan dari tabel penjualan. Di sini kita mulai, kita akan membuka kurs itu, melakukan looping dengan kurs 1, mengambil data dari benua, field negara, field kota, dan field unit penjualan. Di sini dia akan keluar jika kurs 1 tidak menemukan data yang diinginkan. If di sini field unit penjualannya lebih dari 10.000, maka persentase diskonnya akan dikali 0,10. Ini diskon 10% ya. Nah, kalau begitu pula sebaliknya, jika kurang dari 10.000, persentase diskonnya akan dikali 0,05. Itu diskonnya 5%. Nah, di sini sudah selesai if-nya. Di sini field jumlah diskon sama dengan unit field unit penjualan dikali field persentase diskon. Cara menjalankannya menggunakan DBMS, output put line, menjual penjualan di kota, field negara, field benua. Nah, total penjualannya menggunakan field unit penjualan. Nah, diskonnya ini untuk mencari persentase diskon dikali 100,
dua angka di depan koma dan dua angka di belakang koma. Sini menampilkan jumlah diskonnya. Di sini selesai looping dan tutup kurs satu dan selesai. Nah, nah, coba sekarang kita coba jalankan ya. Hmm. Dan di sini di atasnya sudah tertera ya, ada diskonnya 5%. Di sini dari London, negaranya Inggris, benuanya Eropa, total penjualannya 6.000, diskonnya itu 5%, jumlah diskonnya 300. Tuh, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.